Speaker. Mikrofon. Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA, saya seorang Master Praktisi Neurolinguistic Programming. Yang akan Anda sukai di pertemuan kita malam ini adalah kita akan membahas mengenai toxic productivity, di mana kita akan menemukan sebuah strategi agar kita tetap rajin berkarya tanpa harus masuk ke dalam sebuah kondisi yang bernama stres, drama, trauma, dan sebagainya. Karena seperti yang kita sudah pahami bersama, orang saat produktif itu mengalami sebuah kondisi di mana mereka harus melakukan sesuatu, karena ketika mereka tidak melakukan sesuatu, mereka takut akan anggapan orang lain yang ada di luar sana. Nah, seperti yang kita sudah pahami bersama, satu-satunya yang bisa kita kendalikan di kehidupan ini adalah respon kita, bukan tantangannya. Oleh karena itu, ketika Anda mengalami sebuah kondisi yang ketika ingin berkarya dan tidak tahu harus dari mana memulainya, mungkin webinar ini untuk Anda. Dan seperti yang kita sudah pahami bersama, begitu banyak informasi dari luar yang membahas atau mempunyai sebuah salah kaprah mengenai produktivitas. Seperti yang kita sudah pahami bersama, ketika ada orang memberitakan sebuah informasi dan kita percaya saja, kecenderungannya kita masuk ke dalam kondisi yang stres itu semakin besar. Kenapa? Kadang apa yang mereka katakan tidak cocok dengan kita. Kita mempunyai cara untuk lebih produktif dengan cara kita sendiri. Oleh karena itu, ketika Anda ingin produktif dan kemudian Anda melihat bagaimana orang lain produktif, Anda akan masuk ke sebuah kondisi yang membandingkan diri Anda dengan orang lain, dan Anda akan masuk ke salah satu kondisi bernama toxic productivity. Seperti yang kita sudah pahami bersama, itu tadi, banyak informasi yang kita dapatkan kalau produktif harus seperti ini, produktif harus seperti itu. Contoh yang paling sering saya dengar di sebuah Instagram, sering saya lihat video di sebuah Instagram adalah ketika Kobe Bryant itu dia sudah dari jam 4 pagi sudah berlatih basket. Almarhum Kobe Bryant itu ketika sudah jam 4 pagi dia sudah berada di lapangan basket dan berlatih. Yang menarik adalah ketika Kobe Bryant melakukan itu dan kebetulan dia juga memenangkan berbagai macam perlombaan, banyak motivator yang mengatakan, ya kamu harus bangun jam 4 pagi untuk bisa layaknya seperti Kobe Bryant. Ya nggak apa-apa juga, namun tolong dicek lagi, Kobe Bryant bisa bangun jam 4 pagi dan kemudian dia berlatih karena dia menyenangi basket itu. Jadi kata-kata yang kuncinya di sini adalah menyenangi. Apa yang Anda lakukan. Jadi dia bisa bangun pagi karena itu bidangnya. Oleh karena itu saran saya ketika Anda mendengarkan begitu banyak tips-tips mengenai produktivitas yang membuat Anda semangat, kemudian ada orang mengatakan ya kamu harus seperti itu untuk bisa menjadi sukses. Ya, pertama adalah cek dulu apa yang mereka lakukan dan apakah ini benar-benar untuk saya atau ada nggak cara lain yang lebih mudah untuk saya lakukan. Ini yang saya alami ketika saya ingin membuat sebuah podcast, saya melihat Joe Rogan. Apa yang terjadi, saya terintimidasi dengan podcastnya dia, dan akhirnya saya sempat membuat menciut dan tidak berani untuk berkarya. Setelah saya menyadari bahwa ternyata saya melihat orang lain ya dalam berkarya, saya mengganti cara pandang saya bagaimana saya berkarya namun tidak masuk ke sebuah toxic productivity, yaitu ingin membuktikan kepada orang lain bahwa ini loh saya sedang berkarya, yang malah ketika saya ingin membuktikan kepada orang lain dan orang lain tidak mengakui atau tidak memvalidasi karya saya, yang terjadi adalah saya masuk ke dalam kondisi yang stres lagi. Oleh karena itu adalah pembukanya, itu adalah sedikit informasi yang nanti akan saya lengkapi sepanjang jalan 45 menit ke depan. Nanti kita akan membahas apa itu sebenarnya toxic productivity dan kenapa ini sangat berbahaya sekali kalau Anda tidak benar-benar tahu apa sebenarnya yang Anda inginkan. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang sudah datang pada malam ini, dan ini adalah sebuah ide ini muncul dari berapa klien fasilitasi saya yang mengatakan bahwa Pak, saya itu kok belum produktif ya.
Dan saya merasa depresi ketika melihat teman-teman saya di Instagram yang berkarya ini dan berkarya itu. Nah, di sepanjang sesi selama 45 menit itu, karena sesi saya biasanya one on one itu 1 jam max. Karena yang saya persif energinya ketika lebih dari 1 jam, biasanya mereka capek secara mental karena akan mendapatkan sebuah apa namanya ya, perubahan cara pandang dan sebagainya. Dan mungkin malam itu dia tidak langsung bisa terima banyak, dan akhirnya kita biasanya tutup sesinya selama 1 jam. Anyway, dari beberapa klien saya yang datang ngambil sesi private kepada saya itu biasanya mereka apa ya, ketika mereka mengatakan, Pak, saya stres karena sudah melihat teman-teman saya di Instagram, di sosial media berkarya ini dan berkarya itu, sedangkan saya belum berkarya apa-apa, kadang saya masuk kepada rasa bersalah saya. Nah, karena saya sebagai seorang fasilitator, saya tidak diperkenankan untuk memberikan jawaban, lebih kepada menggali apa sebenarnya yang dia sudah tahu, namun belum dia akui, sehingga ketika saya bantu dia untuk menggali apa yang dia sudah tahu, kondisinya menjadi lebih mudah buat dia untuk berubah. Karena kalau saya gali dari saya berikan jawabannya kepada dia, biasanya dia membutuhkan waktu untuk mempraktekkan itu, karena bukan dari dia jawabannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kadang jawaban yang dari saya itu cocoknya buat saya, belum tentu cocok buat klien saya. Oleh karena itu saya senang sekali memfasilitasi seorang dibandingkan mengcoaching seseorang. Apa bedanya coaching menurut saya dari saya ke klien saya, sedangkan fasilitasi adalah dari dari dia, saya gali, kemudian dia mengucapkan sesuatu, kemudian saya balikan lagi ke dia, sehingga jawabannya seolah-olah dari dia memang itu sebenarnya jawaban dia. Karena deep down kita sudah tahu apa yang terbaik bagi kita, namun kadang kita belum percaya 100% dan butuh orang yang benar-benar ada buat Anda, bukan orang-orang yang ingin mengasih tahu apa yang terbaik bagi Anda untuk menggali apa yang sebenarnya Anda sudah paham. Nah, ketika ada yang bilang saya tidak produktif, dan kemudian teman-temannya sudah banyak berkarya dan berkarya ini dan itu, saya minta kepada dia, apa sebenarnya yang kamu sudah hasilkan, namun kamu belum mengakui. Saat kamu mengakui itu, kondisi menjadi berbeda. Ketika saya minta dia untuk membuat list karya dia, itu membutuhkan waktu sekitar hampir 15 menit. Nah, ini menariknya, karena saya pernah diundang datang ke sebuah acara fasilitasi di sebuah grup, di mana saya datang ke sebuah perusahaan, dan kemudian saya berbicara dengan level manajemen dan karyawan. Ketika saya memberikan fasilitasi kepada mereka, saya memberikan permainan ini. Saya minta kepada mereka untuk, ayo tuliskan 10 hal yang kamu lihat kelebihanmu. Itu makan waktu kayak 10-15 menit, nggak selesai-selesai. Tapi ketika saya minta kepada mereka untuk menulis kekurangan mereka, itu di 5 menit itu udah kayak 10-15 kekurangan yang mereka anggap mereka punya. Nah, dari situ saya kembalikan kepada mereka. Nah, Anda menyadari nggak? Anda semua di sini menyadari nggak kalau Anda cepat sekali melihat kekurangan Anda, tapi ketika diminta untuk melihat kelebihan Anda suka lama sekali. Kenapa? Karena memang dari mana ya? Sistem pendidikan kita itu jarang sekali diminta untuk mengakui kelebihan kita, namun kita diminta untuk melihat kesalahan kita dan diperbaiki. Nah, ini mungkin menurut saya dulu waktu saya bergerak dari sistem coaching itu memang cepat gimana ya, mereka berubah namun akan kembali lagi looping ke kondisi yang sama. Nah, ketika saya pindah dari coaching ke facilitation, yang terjadi adalah mereka menemukan sendiri pola yang cocok buat mereka, dan itu biasanya long lasting dibandingkan apa yang saya berikan pada klien saya. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan di sini mengenai toxic productivity? Silahkan. Ingat, tidak ada pertanyaan yang salah, tidak ada pertanyaan yang benar, yang ada hanyalah sebuah pertanyaan yang bisa memfasilitasi Anda, sehingga waktu Anda hadir di sini tidak terbuang sia-sia, dan Anda mendapatkan sebuah cara pandang berbeda. Monggo silahkan. Di chat juga bisa. Oke, baik. Saya share screen dulu ya.
Jadi apa yang dimaksud dengan toxic productivity? Productivity, typo, sorry. Toxic productivity adalah sebuah kondisi di mana kita saat berkarya, tujuan kita berkarya adalah semuanya untuk orang lain. Entah itu mendapatkan validasi dari orang lain, entah itu dipuji oleh bos kita, entah itu disayang oleh pasangan kita, semuanya untuk orang lain. Yang menyebabkan ketika kita tidak mendapatkan validasi dari orang lain, yang terjadi adalah level stres kita tinggi, kita tidak mensyukuri apapun pencapaian kita, dan kita akan kembali lagi looping ke kondisi yang awal. Padahal kita sudah dari level 0 naik ke level 1, naik ke level 2, naik ke level ketiga. Kemudian di level 3 kita lihat pencapaian-pencapaian orang lain kok kayaknya udah lebih dari kita, dan kita lupa kalau kita sudah naik di level 3 ini, dan kita tidak meng-acknowledge, dan kita membandingkan diri kita dengan orang lain pencapaiannya, dan akhirnya kita kembali lagi ke titik nol, seolah-olah kita tidak ada pencapaian. Nah, ini yang menyebabkan orang itu stres. So, what is toxic productivity? Ini sebenarnya saya dapatkan dari asana.com. Asana.com itu apa ya? Sebuah platform untuk apa ya? Untuk antara karyawan dengan karyawan lainnya bisa lebih berkomunikasi baik. Nah, di sana ada namanya toxic productivity. Nah, ketika saya cek dengan apa yang saya alami, oh, toxic productivity versi saya adalah ketika saya berkarya, itu semuanya buat orang lain. Ingin mendapatkan validasi dari orang lain, ingin dipuji oleh orang lain. Seperti yang sering saya ceritakan juga di podcast-podcast saya, ketika podcast Berkembang Bersama itu dibuat, itu tujuannya ingin bermanfaat bagi orang lain. Kalau Anda cek energinya, apa sebenarnya dimaksud dari ingin bermanfaat bagi orang lain? Artinya adalah saat ini saya sudah memutuskan kalau saya itu tidak bermanfaat bagi orang lain, yang menyebabkan setiap karya saya ingin membuktikan sesuatu kepada orang lain. Nah, ketika podcast saya buat dan tidak mendapatkan respon yang positif, tidak mendapatkan validasi, yang di awal-awal malah tidak ada yang mendengarkan podcast saya, itu saya langsung depresi. Dan kemudian saya bilang, ini nggak works nih podcast ini. Nah, yang menariknya adalah ketika saya mendapatkan kesadaran, wait, tunggu dulu. Aku buat podcast ini buat siapa sih sebenarnya? Apakah buat orang-orang atau buat aku? Karena saya suka sekali dengan yang segala berbentuk audio, karena dari SMP saya sudah ngeband, SMA ngeband, kuliah ngeband, dapat beasiswa, saya pun sempat bermain musik di sana. Di Australia saat itu saya main dengan teman-teman untuk menunjukkan karya seni dari Indonesia saat itu. Nah, kesenangan saya akan musik ini, saya suka ngeditnya, saya suka mikrofon dan sebagainya. Saya mulai nyadar, loh, kan saya sukanya di audio ya, dan saya having fun ngeditnya, cari topik podcastnya, ngerekamnya, kemudian ngedit tone suara dan sebagainya. Kan saya suka, loh. Kenapa saya tidak fokus ke kesukaan saya saja? Kenapa saya masih peduli dengan apa respon orang lain? Nah, menyadari bahwa saya sedang berada di sebuah kondisi yang saya senang melakukannya, yaitu yang berbau-bau musik, berbau-bau audio, akhirnya saya memutuskan untuk tetap membuat podcast, membuat episode podcast tanpa mempunyai harapan apakah nanti orang-orang akan mendengarkan karya saya. Nah, ketika fokusnya saya pindahkan ke sana, karena seperti yang kita sudah pahami bersama, kualitas hidup tergantung dari bagaimana kita melihat kehidupan ini. Jadi cara pandang kita lah menentukan kualitas hidup kita. Apabila kita rasa hidup kita kurang menyenangkan, kita segera disarankan untuk merubah cara pandang kita. Nah, ketika saya merubah cara pandang saya bersenang-senang dalam membuat podcast. Yang terjadi adalah dari 3 episode yang sempat berhenti tadi, saya lanjut ke 4, 5, sampai ke 300 episode, sudah di-download oleh orang 10.000 kali, lebih dari 10.000 kali, dan pernah menduduki peringkat keempat di Apple Podcast. Nah, dari sini saya mendapatkan sebuah kesadaran juga, kalau saya masih bergerak, oh, ada yang nanya, kok saya nggak bisa gabung di Zoom? Bentar ya. Kayak gini kalau, bentar. Bentar. Oh, dia belum login.
Oke, nah seperti yang kita sudah sampai bersama sama tadi ceritanya, ketika saya sedang asik berkarya dan tidak membutuhkan validasi dari orang lain, karya itu bisa terus mengulir dan saya nggak peduli itu dengan apa namanya validasi dari orang lain. Nah dari kesadaran itu saya mulai mendapatkan dari pengalaman itu saya mendapatkan kesadaran oh ternyata saya masuk kepada sebuah kondisi saya masuk ke sebuah kondisi yang namanya toxic productivity, yaitu ingin produktif tapi nggak produktif, level stresnya tinggi. Apa yang terjadi? Oh, ternyata cara pandang saya mengenai produktivitas itu belum tepat. Saya tidak mengatakan cara pandang produktif yang ini benar, yang itu salah, enggak. Tapi saya menemukan apa nih yang tepat, yang cocok buat saya. Karena mungkin seperti yang di awal tadi saya cerita, ketika ada seorang motivator berkata kepada pada apa namanya penontonnya, tuh lihat tuh Kobe Bryant, almarhum Kobe Bryant. Dia terkenal sukses dengan basketnya. Dia bilang, dia latihan dari jam 4 subuh. Bangun pagi jam 4, dia sudah ke lapangan basket, mendahului teman-teman yang lain. Nah, kalian kalau ingin sukses juga harus seperti itu. Saya sempat percaya dengan apa yang si motivator ini katakan, tapi kok lama-kelamaan kok jadi capek ya? Maksudnya, that's not my reality, itu bukan kenyataan saya. Ternyata yang paling penting di sini adalah apakah Anda sedang menyukai apa yang Anda lakukan. Kalau Anda benar-benar menyukai apa yang Anda lakukan, Anda bangun jam 3 pagi itu nggak masalah untuk berolahraga dan sebagainya. Begitu juga Kobe Bryant, dia bisa melakukan itu karena dia nggak perlu membuktikan apa-apa kepada orang lain, karena dia enjoy melakukan itu. Nah, itu yang perlu Anda, termasuk apa yang saya katakan ini, kalau ini terasa heavy buat Anda, karena di Access Consciousness ada namanya heavy and light. Kalau terasa berat buat Anda, bisa jadi cara pandang ini belum cocok. Karena ada beberapa mungkin nanti cara pandang yang saya sampaikan yang terasa light buat Anda, tolong gunakan itu. Tapi kalau terasa heavy, please choose something else. Karena salah satu target dari berkembangbersama.com adalah untuk lebih percaya kepada diri Anda sendiri dan mempertanyakan informasi dari luar. Karena dari beberapa klien yang saya sedang handle sekarang itu biasanya ketipu investasi, ketipu ini dan ketipu itu. Karena saya juga mantan orang yang pernah ketipu. Jadi jadi mungkin yang datang kliennya secara energetikal sama. Dan apabila ini mungkin agak bergeser apa namanya topiknya, yaitu kalau Anda dalam kondisi yang pernah ditipu, itu tolong tolong sadari bahwa Anda punya potensi. Karena seperti yang kita sudah pahami bersama, orang itu tidak akan menghabiskan waktu dan energinya untuk menipu seseorang yang tidak punya potensi. Karena orang-orang akan gimana ya? Orang-orang itu hanya akan menipu seseorang, memanfaatkan seseorang kalau dia punya potensi. Kalau orang menipu seseorang yang punya potensi, dia akan menghabiskan waktu dan energi. Jadi kalau Anda ditipu, dimanfaatkan, tolong syukuri dulu yang pertama, kalau keren ya, gue dimanfaatin oleh orang, berarti gue punya potensi ini. Nah, ini yang mungkin bisa merubah cara pandang Anda. Nah, kenapa kita sering dimanfaatkan oleh orang lain? Karena kita sendiri belum memanfaatkan diri kita. Kita masih mempercayakan semuanya kepada orang lain. Contohnya ada klien saya yang mengalami penipuan yang cukup besar. Ketika datang ke saya, itu kondisinya panik. Nah, ketika saya minta dia menggunakan cara pandang yang tadi saya katakan, bahwa orang itu tidak akan menipu seseorang kalau tidak ada potensinya di sana. Mereka akan melihat orang yang punya potensi dan kemudian ditipu. Oleh karena itu, kalau Anda dimanfaatkan, ditipu oleh orang, tolong akui kalau Anda punya potensi. Tapi kenapa kita ditipu atau dimanfaatkan? Karena kita sendiri belum memanfaatkan potensi kita. Kita lebih mempercayakan potensi kita kepada orang lain, seperti orang yang mengadakan sebuah kerjasama. Misalnya Anda punya modal dan orang lain punya skill. Itu biasanya Anda berharap perjanjian yang Anda buat itu akan menyelamatkan Anda. Tolong sadari, perjanjian hanya sehari kertas, tidak ada, menurut saya tidak ada faedahnya. Karena yang klien-klien yang datang ke saya, mereka udah buat kerjasama, udah buat perjanjian, tapi tetap ditipu saja. Kenapa? Karena mereka itu tidak menggunakan kesadarannya setelah perjanjian ditandatangani, kemudian dia berhenti dan dia percaya saja kepada partner bisnisnya. Oleh karena itu, ketika Anda bekerja sama, please jangan pernah berhenti mematikan kesadaran Anda. Hanya percaya saja,
dan Anda berharap perjanjian itu bisa menolong Anda. That's crazy, that's insanity. Itu adalah sebuah lubang yang sedang Anda siapkan, yang Anda lompat sendiri ke dalam. Oleh karena itu, yang sedang ingin bekerja sama dengan seseorang, please tetap ikut sertakan kesadaran Anda untuk tetap aktif, dan kemudian tolong sadari juga, kadang orang memanfaatkan Anda. It's not really about you. Don't take it personally. Mereka bisa melakukan penipuan karena mereka bisa. Ini kadang nggak ada hubungannya dengan Anda. Jadi, misalnya Anda bekerja sama dengan seorang yang mungkin Anda hormati, Anda sayangi, dan dia melakukan sesuatu kepada Anda, biasanya kita kan sebagai orang yang sering dimanfaatkan, itu kan langsung merasa bersalah, kenapa aku yang begini ya? Wait, itu yang biasanya terjadi di klien saya. Saya bilang, loh kok ibu yang jadi sedih ketika dimanfaatkan sama orang lain? Tolong sadar ibu, orang bisa melakukan itu karena mereka bisa, kadang nggak ada hubungannya dengan Anda. Nah, ketika saya tawarkan cara pandang berbeda yang tetap, karena saya sebagai seorang fasilitator, saya tidak berhak untuk memberikan jawaban, saya hanya memberikan yang dulunya mungkin di meja makan dia hanya satu jenis makanan, yaitu kalau ditipu, ya respon pertama dia pilihannya cuma satu, yaitu menyalahkan dirinya sendiri. Sekarang saya kasih pilihan banyak di depan dia, yaitu yang pertama, sadari ini kadang nggak ada hubungannya dengan Anda, dia bisa melakukan itu karena mereka bisa. Yang kedua, kalau Anda dimanfaatkan oleh orang lain, artinya Anda punya potensi. Nah, ketika saya rubah cara pandangnya, yang terjadi adalah dia cepat sekali mengangkat dirinya dari menyalahkan diri sendiri, kemudian asking question. Seperti yang kita sudah bersama, kalau kita kaitkan, mungkin yang hadir di sini, yang energetically yang saya perceive adalah orang-orang yang sudah mulai menyadari bahwa ada sebuah kekuatan besar bernama universe ini yang always have your back. Mungkin Anda sering mengalami yang namanya keberuntungan di hidup Anda, namun karena Anda menganggap, ini kebetulan, aku lagi cari parkir di tengah mall yang rame, ketika aku jalan, aku doa sama semesta, Allahumma yasir wala tu'asir, misalnya. Kemudian ada mobil yang keluar, Anda dapat parkir dengan cepatnya, sedangkan mobil-mobilnya harus muter 10 kali, tapi Anda bilang, ini kebetulan nih, nggak mungkin aku seajaib ini. Nah, tolong klaim dulu bahwa Anda mempunyai kekuatan dan keajaiban seperti itu dengan sering mengaktifkan kemampuan itu dengan asking question. Karena dari pendekatan access consciousness, sebuah modalitas yang berbicara mengenai kesadaran, keajaiban itu hanya akan muncul saat Anda berhenti bergerak dari kesimpulan dan berfungsi dari pertanyaan. Seperti, aduh kenapa ini terjadi kepadaku? Kalau kita kaitkan dengan law of attraction, mood kita akan turun, dan law of attraction akan melihat, si Rahmat pagi ini moodnya berantakan. Oke deh, akan aku datangkan hal-hal yang membuat kehidupannya semakin berantakan. Itu yang dimaksud dengan hukum tarik-menarik. Nah, ketika kita mengganti saat bangun pagi, kita bilang, aduh kenapa ini terjadi kepadaku? Diganti kata-katanya dengan, hey universe, ya Allah Tuhanku, what fun can I have today? Keseruan apa yang akan terjadi hari ini oleh Tuhanku? Hey universe, please bring beauty. Tolong datangkan keindahan di kehidupanku hari ini. Nah, ketika Anda mengarahkan cara pandang Anda dari melihat salahnya Anda kepada apa potensi possibilities di kehidupan ini, semesta akan mendatangkan begitu banyak kemungkinan. Nah, ini mungkin kedengarannya out of nowhere ya, jauh banget di sana. Tapi bagaimana jika keajaiban itu adalah hal yang lumrah? Nah, ini kenapa saya dari Berkembang Bersama, salah satu produk yang kelas yang akan kita buat sebentar lagi, yaitu mengenai Energy Ball. Itu Energy Ball adalah sebuah kelas yang membahas bagaimana keajaiban itu adalah hal yang lumrah. Analogi yang sedang saya mainkan di sini seperti layaknya kita waktu kecil dulu. Karena saya punya klien yang punya anak, itu ketika dia minta permen, itu jelas-jelas teman saya itu di bowl permennya itu tidak ada permen coklat, yang ada hanyalah permen rasa buah-buahan. Tapi anak ini ngotot, ada kok rasa coklat. Tangannya masuk ke dalam bowl permen itu, digusuk, dikeluarin, nih kan ada permen coklat yang jelas-jelas dari tadi dia udah tahu kalau gue masukin di bowl itu adalah permen buah-buahan, nggak ada coklat, tapi dia dengan cepatnya ngangkat keluar dan ditunjukin, nih loh coklat. Nah, kita mungkin ingat zaman dulu ketika kita masih anak kecil, kita mudah banget memunculkan keajaiban di kehidupan kita. Kenapa? Karena kita belum dicocoki oleh cara pandang keajaiban adalah hal yang mustahil. Padahal saya nggak tahu ya, mungkin Anda pernah kangen dengan seseorang, dia nelpon. Anda pingin makan gado-gado, tiba-tiba ada yang ngebawain. Anda pingin berangkat ke kantor, dari rumah menuju kantor tuh lampu lalu lintas hijau semua. Nah, ini mungkin sebuah keajaiban, tapi belum Anda akui, Anda bilang ini adalah sebuah kebetulan saja. Nah, Energy Ball adalah sebuah kelas selama 5 hari yang akan membahas lebih dalam mengenai apa itu energi dan bagaimana ini tidak serepot
yang Anda bayangkan. Karena energi, kata Albert Einstein, energi, everything is energy, dan bahasa terpintar adalah bahasa energi. Oke, kembali lagi. So what is toxic possibilities? Adalah sebuah kondisi di mana Anda nggak produktif, tapi level stres Anda semakin tinggi. Apabila Anda sedang mengalami kondisi seperti ini, jalan keluarnya yang pertama, solusi yang bisa saya tawarkan di sini adalah acknowledgement. Tolong akui sudah sampai mana pencapaian Anda, sudah sampai mana karya-karya Anda. Dan ingat, what is your definition about creation? Apa sih definisi Anda dalam produktif? Karena itu tadi, Anda menggunakan skema produktif, definisi produktif dari orang-orang yang ada di luar sana, bukan yang true for you. Sehingga itu tadi, ketika Anda berkarya, yang sebenarnya sudah berkarya, tapi karena Anda lihat ini mudah banget buat gua nih. Jadi saya punya klien, banyak ya dari klien cerita ini. Jadi saya punya teman, lebih tepatnya klien lah. Dia suka melukis. Nah kemudian dia bilang di tengah kondisi pandemi ini saya ingin menambah sumber pemasukan saya, Pak, tolong difasilitasi dong. Saya datanglah ke rumahnya. Dan ketika saya sampai di rumahnya, saya lihat banyak banget lukisan yang keren-keren di ruang tamu dia. Kemudian ketika kita ngobrol, dia bilang, saya ingin menambahkan sumber pemasukan tambahan, tapi saya bingung mulai dari mana. Kemudian, tuh itu apa tuh lukisan keren begitu? Kenapa lu nggak jual aja? Kenapa nggak dimasukin di sosial media dan sebagainya? Ah, nggak, Pak, itu mudah banget buat saya. Dan pasti semua orang bisa. Nah, tolong ingat kata-kata ini. Mungkin ini Anda sering dengar dari teman Anda, mungkin Anda juga seorang fasilitator di sini. Mereka, orang-orang di luar sana, itu senang banget mencari yang susah dan lebih percaya sedang banget mencari yang susah dan mempertanyakan yang mudah. Yang mudah buat orang tersebut pasti ditolak. Ini nggak mungkin menjadi sumber pemasukan karena semua orang pasti bisa. Akhirnya dia mencari sesuatu yang susah buat dia, dan dia nggak mempertanyakan itu karena dia bilang kalau susah itu pasti duitnya hasilnya banyak. Nah ini mungkin sebuah cara pandang yang unik yang saya ingin tawarkan kepada Anda setelah Anda keluar dari webinar ini yang mungkin 15 menit ke depan kita akan selesai, yaitu bagaimana jika yang mudah ini bisa menjadi sumber pemasukan tambahan bagi Anda. Dan yang susah itu kadang memang bukan buat Anda, itu buat orang lain. Karena kita sering melihat rumput tetangga lebih hijau ya, dan kita akhirnya fear of missing out, FOMO. Dan kita lebih percaya yang susah itu adalah yang paling menghasilkan duit, dan kita lupa bahwa yang mudah, yang kita enjoy, itu adalah mungkin salah satu potensi pemasukan yang kita suka tutup mata, karena kita bilang semua orang pasti bisa melakukan. Tolong sadari, ini yang saya katakan kepada klien saya yang pintar melukis tadi, tolong sadari, saya aja kan lukisannya jelek banget, kalau ngelukis, please, tolong jangan, bukan jangan, saya jarang menggunakan kata jangan, tolong sadari bahwa semua orang tidak bisa melukis, dan ini lukisannya keren banget. Tolong pertimbangkan ini untuk menjadi sumber pemasukan Anda. So, what do you aware of dari statement ini? Everything that is Tamgadzern will destroy Krell, yes, and wrong, good and bad, pot and pokona, so boys, but and on 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Masih bingung, ibunya belum masuk. Bisa minta tolong ke teman. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Apa yang ingin Anda tanyakan mengenai toxic productivity? Ingat, tidak ada pertanyaan yang salah dan benar. Pastikan Anda memanfaatkan. Oh, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah hadir di tengah waktu Anda mungkin berkumpul bersama keluarga atau Anda ingin bersantai-santai, tapi Anda masuk ke webinar ini. Saya mengucapkan terima kasih, dan memang kalau Anda tertarik dengan tema-tema seperti ini, artinya Anda mulai menyadari bahwa pasti ada yang lebih dari saya. Nah, tolong acknowledge, akui bahwa Anda berbeda dengan yang lainnya. Karena orang-orang ingin berubah tapi menunda. Sedangkan Anda ingin berubah, ingin menggali potensi Anda mencari-cari cara, salah satunya datang ke free webinar ini. Jadi tolong di-acknowledge kalau Anda orangnya never wait, nggak pernah menunggu, dan always create. Jadi ini langkah pertama kita, yaitu me-acknowledge kalau Anda sudah berbeda dengan orang lain. Ingat, saya tidak bilang Anda lebih baik atau lebih buruk, Anda berbeda saja. Karena ini yang dialami oleh klien saya ketika mereka sukanya berkarya. Jadi, bentar ya, saya minum dulu. Jadi seperti yang kita sudah pahami bersama, dari beberapa klien saya yang datang dalam kondisi depresi dan bisa selesai atau bisa berubah cara pandangnya hanya dalam waktu 45 menit, sebenarnya saya hanya mempertanyakan atau men-challenge cara pandang dia.
misalnya dia datang mengatakan bahwa saya tuh orangnya aneh Pak, dan nggak diterima sama teman-teman saya. Jadi saya itu punya kebiasaan nongkrong sama teman-teman saya dari habis pulang kantor dari jam 7 sampai jam 9. Sampai suatu saat saya mendapatkan kesadaran, gimana ya kalau waktu 2 jam ini gue nongkrong sama teman-teman gue bisa gue isi dengan belajar online course. Nah, yang terjadi adalah dia dijauhi oleh teman-temannya. Dia dijudge oleh teman-temannya. Kamu sombong banget, kamu so pinter. Di kondisi pandemi ini mending lo tiarap aja, nggak usah banyak belajar hal baru gitu. Yang awalnya dia percaya dengan kata teman-temannya dan akhirnya menunda dia belajar, tapi dirinya berontak. Pasti ada yang lebih deh dari kehidupanku, dan akhirnya dia memutuskan untuk nggak nongkrong lagi sama teman-temannya dan menggunakan waktu 2 jam itu untuk belajar coding, nggak salah. Ya, dia belajar coding. Dia senang yang berbau-bau komputer dan dia ingin menambah wawasannya mengenai coding. Nah, ketika dia sedang asik belajar sesuatu yang baru dan kemudian dia mendapatkan pekerjaan sampingan, judgement dari teman-temannya makin kencang, yaitu dia dibilang sombong, kemudian nggak mendahulukan teman-temannya gitu dan sebagainya. Akhirnya dia sempat merasa bersalah, dan ketika dia mengambil sesi fasilitasi kepada saya challenge, gimana jika kamu dan teman-temanmu yang sekarang ada di level 1, kemudian kamu mengambil online course coding tadi, kamu ada di level 2, naik ke level 3, naik ke level 4, kemudian kamu bisa bilang ke teman-temanmu yang ada di level 1, bilang kepada mereka bahwa, "Woi, pemandangan di level 4 ini bagus. Yuk kita gali potensi unik kita masing-masing," gitu. Kamu kasih informasi, kamu kasih tali, kamu kasih tangga, apapun itu kasih ke dia. Namun sadari bahwa keputusan mereka mau naik kelas, mau menggali potensi mereka, ya karena ya itu keputusan di tangan mereka. Kita hanya memberikan possibilities, kemungkinan kepada mereka. Jadi setelah dia mendapatkan kesadaran itu, iya ya Pak ya, kenapa saya nggak terus berkarya saja, dan ketika 5 dari teman-teman saya tadi ada yang nanya, kok kamu lagi asik berkarya, gimana caranya? Baru saya bisa kasih informasi. Iya, karena kadang nggak semua orang ingin berubah, jadi tolong acknowledge diri kamu sendiri. Saya bilang ke dia, kalau kamu ingin berubah, artinya kamu menyadari bahwa kamu potensimu lebih dari sekarang dan kamu ingin menggali terus. Nah, judgement dari orang lain, karena yang kebanyakan yang terjadi adalah ketika ada teman-temannya yang bilang bahwa kamu sok tahu, kamu sok berkarya, udahlah ngumpul di sini-sini saja, mereka lebih memilih untuk ngumpul sama teman-temannya. Artinya teman-temannya ini tidak akan pernah bisa berkembang juga. Tapi ketika Anda rela, berani, dan kemudian being interesting point of view, menjadikan cara pandang orang lain yang menjudge Anda kalau Anda itu sok rajin dan sebagainya, sebagai sebuah hanya cara pandang yang unik aja, dan kemudian Anda terus naik level, Anda akan menginspirasi teman-teman Anda, mungkin tidak semua, 1 dari 5 teman Anda tadi, untuk juga naik level, untuk meningkatkan kualitas mereka. Karena kenapa orang pada bukan hijrah, kenapa orang pada merantau? Misalnya banyak orang Padang merantau ke Jakarta dan akhirnya banyak yang sukses, karena mungkin di tengah kampungnya atau di kondisi di sana mereka udah nyaman, dan namun berapa dari mereka menyadari kayaknya potensiku lebih deh dari sini. Akhirnya mereka pindah ke Jakarta, sukses bikin rumah makan Padang, sukses di tekstil dan sebagainya. Saya tidak bilang yang merantau lebih baik daripada yang tidak merantau ya, atau yang terus menggali potensinya itu lebih baik dibandingkan orang yang tidak menggali potensi. It's not about siapa yang lebih baik, siapa yang lebih buruk, no. Tapi kenyataan apa yang ingin Anda ciptakan di kehidupan ini? Apakah terus berkarya atau santai-santai saja nonton Netflix di rumah? Dan saya tidak bilang nonton Netflix itu jelek ya, tapi apakah benar Anda pengen nonton Netflix aja atau deep down Anda pengen terus berkarya? Halo Tika, silahkan. What is your question? Iya Pak. Ini tentang, kan aku lihat topiknya ya, bahayanya motivasi, cara malas untuk produktif. Ini kayak menggelitik. Maksudnya gimana ya Pak? Ya, maksudnya kan kadang kita kalau dimotivasi, terutama kalau yang udah tahu kalau motivasi itu nggak works for kita gitu, for us. Gimana caranya itu, maksudnya kita tetap produktif, ya males itu tadi, atau ya dengan relax itu kita fun ngelakuin yang kita lakukan. Question apa yang bisa kita tanyakan gitu Pak?
Ya. Tentang itu. Terus ke diri itu gimana? Terus kalau misalnya kita mau ke orang lain yang misalnya kita juga tahu nih, oh ini motivasi nggak mempan sama dia. Gimana caranya kita juga questionnya gitu, Pak. Yes. Itu dulu coba. Oke. Jadi keren Tika, thank you pertanyaannya. Jadi ini emang saya alami juga ketika saya tuh ketika gimana kata-katanya, ketika ingin produktif dan terjebak dengan motivasi, karena deep down saya bilang kayaknya motivasi ini nggak works deh. Akhirnya saya mencari cara dengan bertanya kayak berdoa, kemudian sending kepada universe, universe tolong dong fasilitasi saya mengenai apa sih sebenarnya motivasi ini kok nggak works buat saya. Dan akhirnya saya diketemukanlah dengan BJ Fogg dari Stanford University. Nah, ketika kita Zoom, ketika saya hubungi dia untuk ngobrol, nggak tahu dia masih di Stanford nggak ya? Itu kayak 4-5 tahun yang lalu. Dia bikin buku namanya Tiny Habit. Ketika saya ngobrol sama dia, iya motivasi nggak bisa diandelin. Yang bisa diandelin adalah kebiasaan kecil rutin. Jadi kalau Anda ingin rutin lari pagi, tolong jangan gunakan motivasi, tapi taruh sepatu Anda itu di samping tempat tidur misalnya, atau tidur sudah pakai sepatu lari. Tapi dicuci dulu ya, jangan sepatu lari yang lama misalnya. Jadi Anda mengurangi barrier untuk berkarya. Nah, ada sebuah riset dari Monkey Research yang mengatakan bahwa member gym itu naik hampir 90% di awal bulan Januari, dan di bulan Juni turun sampai 60%. Why? Because people using motivation to inspire. Nah, saran saya jangan gunakan motivasi tapi inspiration. What fun for me today? Apa yang benar-benar menyenangkan buat saya hari ini? Dan kemudian tunggu dulu sebelum saya ke sana. Apa yang sudah kamu lakukan sebenarnya, Tika, yang membuat kamu semangat berkarya, tapi kamu belum melihat itu sebagai sebuah berkarya, tapi sebagai sebuah hal yang mudah buat kamu, tapi itu sebenarnya adalah sebuah karya. Apa nih, Tika? Apa ya? Kalau kemarin yang pas di book club itu aku bilang tentang creation itu emang aku lagi, maksudnya kan yang lagi jadi promotor gitu kan, promosikan sesuatu, pasang di Instagram, di Facebook gitu kan. Terus ketika itu ada yang nanya, terus dia minta ditelepon, aku jelasin, aku lagi asik gitu doang gitu. Terus dengan kerjaan kantor juga gitu. Itu sih kalau aku yang baru dapat kemarin, tapi aku tuh kayak masih belum dapat apanya gitu loh, Pak. Karena kan dulu gini, yang tentang Tunggu dulu, ya. Tika. Apanya because it's very easy for you, atau apanya karena kamu lihat kok aku nggak seheboh orang lain ya? Kayaknya terlalu ya karena itu isi gitu. Yes. Ini bukan untuk Tika aja, untuk semuanya termasuk saya. Itu saya jadi sering mengingatkan diri saya. Ya, yang mudah ini sebenarnya yang kita enjoy dalam melakukannya. Kemudian karena saking mudahnya kita mempertanyakan, pasti ini salah nih, gue harus cari yang susah. Tapi ingat, ini tidak ada salah dan benar. Pastikan Anda memilih yang works buat Anda. Di sini saya mengingatkan bahwa pilihannya ada kok yang mudah dan Anda enjoy dalam melakukannya. Ya terus fokus ke sana, ke hal-hal yang Anda senangi. Kadang kita merasa bersalah, kok aku nggak seperti pepatah-pepatah yang dikatakan oleh orang tuaku ya, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Kok ini bersenang-senang mulu ya gue ya, tapi sampai juga ke tujuan dan kadang lebih cepat gitu, terus gue merasa bersalah gitu. Jadi ya sekarang apa nih yang Tika pengen pilih? What do you want to choose here? What do you want to create here? Ya ini sih Pak, kayak lagi bingung apa lagi yang perlu ditambahkan gitu kan ke dalam hidup ini gitu loh. Karena ini kayak dari kemarin tuh banyak yang ting 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 gitu, terus kayak muncul ini yang mana dulu dilakuin gitu kan, terus dapet gini loh, maksudnya gimana ya? Kadang-kadang kan kita juga nempatin yang kemarin muncul adalah ini, menempatkan pekerjaan atau apapun itu kita adalah bagian dari pekerjaan itu. Nice. Nah, sedangkan ketika kita berasa menempatkan itu, kitanya jadi kecil. Dan ini bener-bener yang baru berasa get it-nya. Jadi karena kita ngandelin ke satu ini nih, oh gue kerjanya di kantor ini nih gitu. Terus atau kayak kita yang diakses, gue nih cuman ini, gue adalah bagian dari akses.
Terutama ketika ini banyak bermunculan yang facilitator, sebenarnya ini kan lagi pada wake up, tapi kayak berasa energinya tuh adalah gue bagian dari akses. Sedangkan ketika kayak gitu kan jadi kecil. Sedangkan bukankah kita itu ya, kalau kayak Simon Milasas bilang kan, your life is your business. Berarti kan satu whole kita punya kehidupan, ya bisnis kita gitu kan. Berarti kerjaan kita, kegiatan kita, itu yang muncul juga kayak kegiatan di rumah gitu, yang kalau di buku money book-nya akses juga yang si Gary, kan kita nyuci, ngepel itu termasuk creation tuh. Itu baru kayak bener-bener get di energinya. Kalau baca berulang-ulang mah di mind udah gitu. Kayak kemarin itu baru pop up di situ. Terus sama bagaimana tools akses ini juga bagian dari kita yang bisa pergunakan gitu, karena itu kayak baru jadi space. Karena kalau nggak kita jadi kayak ya ini yang bermunculan yang kita jadi kecil aja, jadi kayak aduh ini kok serem-serem banyak. Aku berasa gitu sih, itu baru kemarin get it-nya. Tapi belum, ya baru segera sampai situ sih dapatnya. Ya, karena memang kita sering mengkaitkan keberhargaan diri kita dengan title di belakang. Bagaimana jika, karena Gary itu selalu bilang, orang-orang di balik belakang layar akses itu lebih berperan besar dibandingkan kami berdua, maksudnya saya dan Dane. Jadi akses bisa besar, akses consciousness untuk teman-teman yang bukan akses ini adalah sebuah modalitas yang berbicara mengenai kesadaran yang sudah ada di berapa ratus negara, ada berapa sih? Pokoknya udah banyak lah. Yang dulu cuma 4 benua. Sekarang udah kemana-mana yang membahas mengenai kesadaran. Dia bilang bahwa di belakang akses itu banyak timnya. Nah, yang kami alami memang tim-tim itu mengatakan bahwa apa sih kami? Nah, ketika mereka mengatakan apa sih kami, diingatkan bahwa sebenarnya ya kalianlah yang mempunyai gerakan sehingga akses bisa sebesar ini. Jadi, oke, saya bantu clearing energinya untuk teman-teman di sini yang merasa bahwa saya hanya ini, saya hanya itu, saya di belakang layar, saya nggak punya peranan penting. Oke, coba kita clearing dulu. Setiap keberhargaan diri Anda yang Anda kaitkan dengan Anda di depan layar baru Anda berharga, sedangkan di belakang layar arti Anda tidak berharga, apakah Anda bersedia untuk hancurkan, cabut, dan batalkan semuanya? Yes, right and wrong, good and bad, potent, pokok, nasos, best, perfect, and beyond. Dan bagaimana jika Anda adalah infinite being sebagai sebuah kekuatan besar? Jadi ketika Anda merasa kecil, saran saya adalah, oke, sekarang Anda bisa tutup mata atau nggak usah tutup mata, silahkan, dan bayangkan energi Anda. Apa itu energi? Nggak usah dipikirin, Anda hanya feel saja bagaimana energi Anda yang tadinya ada di ruangan di mana Anda berada, kemudian Anda gedein lagi sebesar rumah Anda, kemudian gedein lagi sebesar di mana kota Anda berada, kemudian besarin lagi sebesar di mana pulau Anda berada, kemudian gedein lagi sebesar di mana dunia ini, sebesar dunia ini, kemudian gedein lagi sebesar semesta ini. Oke. Apa yang Anda perceive sekarang? Apakah Anda merasa kecil atau Anda merasa space banget? Nah, ini triks yang yang NLP dan Access Consciousness ada persamaan di sini adalah ketika kita merasa stres, itu kita biasanya zoom in, atau Charlie Chaplin, komedian zaman dulu, mengatakan hidup itu kalau dilihat dari jarak dekat, tragedi, tapi ketika di zoom out, itu kayak sebuah komedi. Nah, itu kenapa kalau kita merasa mengkeret gitu ya, aduh kok gue ada di tempat orang-orang yang aku anggap lebih hebat dari aku, nggak ada pertanyaan sama sekali di sana, itu adalah sebuah kesimpulan. Bagaimana jika Anda ganti pertanyaannya? What fun can I have today? What contribution can I be? Kontribusi apa yang saya bisa menjadi di tengah grup ini? Dan kemudian Anda besarkan, kayak kita latihan tadi, Anda gedekan space Anda, sehingga Anda merasa seperti berada di hutan. Kalau Anda suka naik gunung, suka ke hutan-hutan gitu ya, rasanya lapang seperti itu. Tapi ketika Anda datang ke mall, mungkin Anda kok merasa kecil di situ ya, karena Anda mengecilkan diri Anda. Gedeikan lagi di mana sebesar tempat Anda berada. Itu biasanya saya sarankan kepada klien saya ketika dia datang dan dalam kondisi yang stres, panik. Saya biasanya awal-awal saya minta dia untuk membesarkan space dia. Oke, Tika, ada pertanyaan lagi atau teman-teman di sini ada yang pengen ditambahin? Belum? Itu sih Pak, tentang yang gimana produktif yang dengan malas. Maksudnya kayak kalau bahasa akses mau relax tapi kita tetap produktif. Ya. Kalau kamu lihat pencapaian kamu selama ini saat kamu relax atau saat kamu panik?
relax. Yes, yes. Cara termudah untuk teman-teman di sini adalah acknowledge juga. Coba lihat, karena cara malas untuk produktif itu memang sempat menggelitik judulnya ketika saya temukan itu adalah karena saya melihat lagi pengalaman saya di mana saya menghasilkan karya yang lebih banyak. Apakah saat aduh gimana ya, atau saat seru ya kalau gue bisa berkarya. Nah ini mungkin bisa diakses lagi masa-masa Anda produktif menghasilkan karya yang banyak dan karya Anda tersendat-sendat. Apakah saat Anda lagi males, quote on quote lagi santai, atau saat Anda lagi benar-benar stres gitu. Karena stres dan kreativitas tidak bisa muncul di saat bersamaan, harus salah satu. Kalau stres ya nggak kreatif loh. Tapi kalau lagi kreatif tuh kayak istilah kerennya sekarang tahu flow state. Atlet-atlet tuh suka ngomong gue lagi in the zone, flow state. Nah itu kalau kita apa biasanya? Tika, kamu mengalami Tika mulu ya? Aku jadiin deh. Gue fasilitasi malam ini. Oke, kamu dalam kondisi flow state itu lupa makan, lupa waktu, lupa tidur, asik berkarya saat ngapain? Saat ngerjain apa? Ngobrol. Oke. Nonton. Ya. Baca buku. Ya. Dengerin lagu kayak gitu-gitu, terus ketemu orang. Itu pasti handphone nggak dilihat. Pasti lebih prioritasin apa yang di depan gitu, ketemu langsung. Terus apa lagi ya? Ya punya, kalau kerja juga ada space-nya gitu, lebih enak. Karena kemarin nyoba dari rumah nggak oke. Ya, kamu sama aku nggak bisa kerja di rumah. Bukan nggak bisa ya, pot and pok. Kayak lebih maksudnya bisa kalau disediain tempat. Yes. Ada ininya sendiri bisa gitu. Kalau belum jadi ribet gitu Pak. Gitu. Terus bener di sini kayak apa ya? Aduh kayak ya kemarin banyak sih yang pop out ting ini kayak yang apalagi ya. Apalagi ya bisa siapa lagi gitu. Apakah kita masih perlu juga tentang avoiding and defending itu, apa yang kita tolak atau reject itu perlu ditanya juga nggak Pak untuk berkarya sebelum berkarya ini atau? Coba cek dulu ke kamu. Kalau di aku nggak terlalu sih, tapi coba di kamu gimana? Avoiding and defending gimana? Kemarin muncul itu, terus sekarang kayaknya udah enggak ya? Oke. Hanya gunakan saat itu terasa perlu aja. Kok aku nggak move on ya? Kok aku nggak bergerak-gerak ya? Apa yang sedang terjadi? Apakah aku sedang menghindari sesuatu? Atau aku sedang megangin sesuatu gitu? Iya, clearing digunakan pada saat kita lagi heavy atau berasa ada limitasi baru cek ke clearing gitu ya. Yes. Iya. Oke. Ya itu. Ada lagi? Oke, yang muncul di saya sekarang adalah apa yang belum kamu bersedia menjadi saat kamu bersedia menjadi itu kondisimu jadi berbeda. Apa yang belum kamu bersedia menjadi? Kemarin tuh kayak energinya masih hiding, Pak. Oke. Hiding in this reality or another reality? Another reality. Oke. So everything that is some Godzilla will destroy Crowl, yes, right and wrong, good and bad, potent pokoknya, so best povat and beyond. Wow. Oke. Jadi gimana ya? Apa yang saya katakan tadi yang saya sering mainkan bersama Tika malam ini adalah saya hanya menanya kepada kesadaran dia karena deep down dia sudah tahu apa yang terbaik buat dia. Dan ini mudah-mudahan Anda juga semakin tertarik untuk berlatih mempercayai kesadaran Anda. Kalau Anda entah mungkin ada yang mengatakan intuisi, ada juga mengatakan knowing dan sebagainya, tolong sadari Anda sudah punya itu gitu. Anda kadang kok jalan sana ini ya nggak nyaman ya, kok perut gue kalau lewat sana mual gitu, mending gue lewat jalan ini deh gitu. Tiba-tiba mungkin ada yang macet, ada jalan itu lagi banyak kondangan misalnya, terus banyak ditutup. Nah ini yang mungkin Anda sering alami juga seperti klien saya, ketika parkir kemudian perutnya mual, kemudian dia pindah ke lokasi yang dekat dengan kamar mandi, mobilnya dicari tempat pindah parkir, parkir yang awalnya itu ada pohon yang jatuh. Nah ini mungkin bentuk yang mungkin sudah Anda alami juga, yaitu intuisi knowing Anda sebenarnya Anda sudah punya, namun karena dari kecil sistem pendidikan kita yang dilatih adalah supermind, logika.
Kita kan dari kecil dilatih untuk mencari jawaban, dan jawabannya harus benar lagi. Kalau enggak, Anda dianggap nggak pinter. Bagaimana jika itu adalah cara realita ini mengendalikan Anda? Anda lupa bahwa Anda punya satu hal, jadi selain supermind, Anda punya satu hal lagi yang namanya awareness atau kesadaran. Seperti yang kita sudah bahas bersama, ada pepatah yang mengatakan, logika kalau jadi tuan itu menakutkan. Pikiran kalau jadi tuan itu menakutkan, tapi kalau jadi pelayan itu menyenangkan, karena kita pintar banget menciptakan ketakutan-ketakutan, kita kreatif banget menciptakan ketakutan-ketakutan yang belum tentu jelas adanya, namun kita percaya, akhirnya yang belum misalnya begini, kita udah takut dulu kalau kejadian yang sering saya ceritakan di sini, mungkin ketika saya lagi naik mobil, kemudian saya belok kanan, ini one way, saya lihat traffic dari sebelah kiri, saya lupa di sebelah kanan saya ada motor, saya belok, motor itu kena, dia teriak. Jaraknya ketika saya berhenti, jarak motor dan saya itu nggak terlalu jauh, tapi ketika saya keluar dari mobil mau menghampiri yang punya motor, itu kayak saya memainkan film 1,5 jam. Nanti saya harus ke kantor polisi, ngantar dia ke rumah sakit, minta maaf sama keluarganya, kemudian bayar biaya rumah sakit selama saya nggak tahu 3 bulan mungkin, saya nggak tahu. Itu muncul di kepala saya. Tapi ketika saya ketemu dia bilang, "Nggak, Pak, saya teriak tadi hanya kaget saja." Ternyata dia nggak apa-apa. Tapi itu kan membuktikan bahwa kita kreatif banget menciptakan story dan ketakutan. This is why we have to be aware dengan ketakutan yang kita ciptakan. Apakah ini benar-benar sebuah ketakutan, atau apakah ini sebuah kenyataan, atau hanyalah sebuah ketakutan yang kita rancang supaya kita tuh kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini yang mungkin kalau ada tips yang bisa Anda bawa, salah satunya ini adalah tolong jangan percaya pikiran Anda, tapi percayalah kesadaran Anda. Cek dulu, cari datanya, bener nggak ini? Kalau ada yang mengatakan nggak mungkin profesi kamu, misalnya Anda lagi belajar nggak tahu online course apa, kemudian ada yang bilang nggak mungkin lah kamu bisa sukses dengan ilmu itu. Mungkin kalau yang ngomong itu Anda anggap lebih tua, lebih berpengetahuan, mungkin Anda langsung percaya. Tapi setelah Anda keluar dari webinar ini, tolong jangan mempercayai siapapun juga, hanya percaya Anda ketika ada yang ngomong yang itu, tolong cari datanya. Benar gitu? Dan kalau Anda sudah enjoy dalam belajar online course itu, ya teruskan. Karena yang lain tuh nggak penting. Yang paling penting adalah Anda yang ada di sini. Oke, ada lagi pertanyaan? Atau kesadaran apa yang muncul? Bentar, saya share screen lagi. Ya, silakan kalau ada yang mau nanya. Wait, mana ini? Oke. What is TP? Toxic productivity. Why toxic productivity? Because we still need someone else validation. Jadi ketika kita terjebak toxic productivity, yaitu nggak produktif tapi level stres tinggi, bisa jadi karena kita masih membutuhkan validasi dari orang lain. When TP itu biasanya ketika kita ketika kita masuk ke toxic productivity adalah saat kita belum mempercayai diri kita sendiri. Kita masih percaya bahwa kalau produk kita diakui, disukai, baru itu adalah produk yang benar. Bagaimana Apple itu kalau dia mengikuti BlackBerry, kan BlackBerry merajai saat itu. Dan Apple ujuk-ujuk datang dengan iPhone-nya yang nggak ada tombolnya itu, kan kalau dia bilang bahwa gimana, kalau dia ingin diterima itu lebih mudah. Apple itu kan ada tombolnya, tapi dia bukan itu. Dia ingin membentuk pasar, kan, akhirnya dia maju buat iPhone yang nggak ada tombol, dan akhirnya semua handphone meniru Apple, dan akhirnya si BlackBerry bangkrut. Jadi kalau Anda sudah senang dengan apa yang Anda lakukan, teruskan, saran saya ya, karena itu yang mudah buat Anda. Dan mungkin karena kita sering mendengar pepatah dari orang tua kita, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian, kita percaya bahwa yang mudah itu pasti salah, yang susah itu pasti benar. Bagaimana kalau itu nggak cocok buat Anda? Mungkin cocok buat orang lain. Gitu. Where TP, toxic productivity kita gunakan, itu ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang kita anggap hormati, misalnya seperti bos kita suka melakukan toxic productivity, yaitu kita ingin menunjukkan kepada mereka bahwa aku rajin nih,
saat bos kita tidak memuji kita, kita langsung stres. Kita akhirnya dendam sama bos kita. Kok gue udah rajin-rajin nggak divalidasi? Ya karena bos lu, karena kalau kita menggunakan cara pandang mindfulness, itu fokus kita tidak ada di sini sekarang. Anda sedang dengerin webinar ini, pikiran Anda lagi di masa depan. Nanti gue jam 10 pesan Grab apa ya, atau kembali ke masa lalu. Tadi gue di kantor udah ngunci meja belum gitu. Jadi Anda tidak benar-benar ada di sini. Nah, itu kenapa saran saya, tolong jangan percaya otak Anda, pikiran Anda, tapi percayalah kesadaran Anda. Bagaimana latihannya? Dengan sering menggunakan pertanyaan. Nah, ini adalah event terdekat berkembang bersama, yaitu melumrahkan keajaiban, yaitu sebuah permainan bernama Energy Ball. Saya akan mengajak teman-teman menjadi Peter Pan, seperti layaknya kita adalah seorang Peter Pan, seorang anak kecil yang bisa memunculkan keajaiban dengan mudah, tapi ketika kita beranjak dewasa, orang-orang di sekitar kita mengatakan keajaiban itu nggak mungkin. Akhirnya kita lupa mengaktifkan kembali potensi keajaiban kita, sehingga yang sebenarnya keajaiban itu lumrah akhirnya menjadi hal-hal yang jarang terjadi. Nah, di Energy Ball ini kita akan mengembalikan Anda menjadi Peter Pan versi Anda. Itu di tanggal 17, kemudian di Bandung ada Ngopi Ngobrolin Solusi, yaitu sebuah kumpul-kumpul offline, tidak hanya curhat mengenai permasalahan, tapi juga berbicara mengenai possibilities. Karena seperti yang kita sedapnya bersama, fenomena sekarang yang saya perhatikan adalah orang-orang itu kalau ngumpul berkompetisi isinya, bukan berkompetisi siapa yang paling hebat, siapa yang paling pintar, enggak, tapi berkompetisinya siapa yang paling sial di kehidupan ini. Aku kemarin COVID di karantina 30 hari, nggak penting, belum hebat loh, gue 60 hari. Oh, kalau gue 90 hari. Jadi siapa yang paling sial, itulah yang paling hebatnya. Itu yang saya perhatikan, kompetisinya lagi di situ. Nah, di event Ngopi Ngobrolin Solusi yang diadakan di Bandung, Jakarta, itu Bandung tanggal 23, Jakarta tanggal 30, kita akan lebih berbicara mengenai possibilities, kemungkinan, potensi apa. Dan bersama saya nanti saya lebih banyak memfasilitasi para teman-teman yang datang saat itu, karena saya percaya bahwa bukan yang penting itu bukan topiknya, tapi energi apa yang dibawa oleh para peserta, dan disitulah energinya akan kita shifting seperti itu. Dan kemudian tanggal 29 Berkembang Bersama akan mengadakan Bars Class, yaitu di tanggal 29 Oktober di Jakarta. Waktu dan tempat nanti akan saya publish di website Berkembang Bersama, yaitu adalah sebuah metode kesadaran berasal dari Amerika Serikat yang diciptakan oleh Gary Douglas dan Dan Heer, di mana itu adalah sentuhan lembut di kepala yang akan menurunkan level stres dan meningkatkan kreativitas. At least itu buat saya pengalamannya. Kenapa saya senang di bars? Karena itu seperti, sebelumnya saya susah tidur, level stres saya tinggi, dan kemudian saya bergerak dari supermind. Nah, ketika saya sering di bars, itu memudahkan saya untuk melihat kemungkinan dan berhenti menyalahkan saya, karena menyalahkan diri sendiri. Karena saya senangnya menyalahkan diri sendiri. Kalau misalnya saya di coffee shop nih, kemudian ada yang ngejatuhin gelas kayak 2 meja di depan saya, itu mejanya pecah, itu saya bela-belain loh, berdiri, kemudian ngebantu dia. Why? Because I feel responsible to other people happiness. Saya tuh merasa saya bertanggung jawab akan kebahagiaan semua orang. Kan itu gila ya, saya sedang menyiapkan lobang buat saya terjun sendiri. Nah, di bars kelas ini, setelah saya di bars, dan saya berlatih bars yang kemudian saya berikan juga kepada karyawan-karyawan saya di perusahaan saya, itu membantu saya untuk lebih rileks dan kreativitas juga semakin naik. Oke, ini adalah beberapa event dari Berkembang Bersama yang Anda bisa cek tanggal-tanggalnya di berkembangbersama.com. So, gimana merubah aku kayak lagi ini ya, lagi dab. Bagaimana merubah toxic productivity, yaitu acknowledgement. Sudah sampai mana nih pencapaian Anda? Karena apapun pencapaian Anda, itulah pencapaian Anda. Karena kita sering melihat, aku ingin berada di kondisi ini, gitu. Bagaimana jika itu adalah sebuah fantasi, sebuah ilusi? Anda dimanapun Anda berada sekarang, itu sudah tepat. Artinya, berhentilah mencari sesuatu yang belum Anda berada di sana, tapi Anda sudah di kondisi sekarang, ya ini adalah saat yang tepat buat Anda, dan kemudian dari kondisi ini, apa yang Anda ingin ciptakan? Tanya, hey universe, how can I facilitate myself? Hey oleh Tuhanku, universe, apa yang bisa saya lakukan untuk merubah kondisi saya? Jadi, tanpa melihat kondisi Anda sekarang adalah sebagai sebuah hal yang salah, tapi hanyalah sebuah kondisi saja,
Karena yang melabel kondisi itu salah dan benar adalah judgement kita. Karena seperti yang kita sudah pahami bersama, kalau kita menggunakan pendekatan mindfulness, apapun yang sedang kita alami sekarang itu nggak salah dan nggak benar. It's only sebuah kondisi yang netral. Tapi ketika kita label ini salah, jadinya salah. Ini benar, akhirnya benar, dan kita kecenderungannya tidak menikmati, tapi lebih kepada punya judgement, punya penghakiman, ini salah dan ini benar. Kenapa benar adalah sebuah penghakiman? Karena dari pengalaman saya ketika saya melihat sebuah peristiwa ini benar, saya menganggap ini adalah sebuah hal yang benar dan tidak dirubah. Padahal kehidupan itu selalu berubah, yang permanen adalah perubahan itu sendiri. Ini yang dialami oleh BlueBerry, BlackBerry, Kodak, itu kan Kodak panik ya. Kodak awalnya kan merasa sudah benar dengan film mereka ya, peralatan film mereka. Dan ketika masa digital datang, itu mereka menolak karena mereka bilang nggak penting digital, yang penting gua dengan film-film manual gua itu udah bener. Yang terjadi digital makin disukai banyak orang, dan akhirnya Kodak sahamnya turun karena mereka memegang kebenaran pendapat mereka. Gitu. Question, what is question? Question itu adalah hadiah, at least buat saya, yang saya alami ketika saya mempertanyakan semuanya dan berhenti bergerak dari kesimpulan. Kehidupan saya berbeda. Ketika saya mengalami sebuah masalah, biasanya saya menggunakan pertanyaan ini. Apa yang lucu ya dari kejadian ini yang belum bikin gua ketawa? Yang menariknya adalah ketika saya menggunakan cara pandang tersebut, saya kembali zoom out. Yang tadinya kata Charlie Chaplin, kehidupan itu adalah tragedi kalau dilihat dari jarak dekat, tapi adalah komedi ketika dilihat dari jarak jauh. Itu terbantu dengan saya menggunakan question di kehidupan saya. Apa yang lucu ya dari kejadian yang sedang menimpaku ini gitu. Jadi dan di Telegram di berkembangbersama.com sudah saya siapkan dan sudah ada 40 member kalau nggak salah, itu free ya. Yang mana saya akan memberikan daily question, pertanyaan-pertanyaan harian yang sekarang sudah hari ke-11 yang bisa Anda dengarkan, dan rata-rata yang bilang kepada saya, kok Pak, pas banget harinya dengan permasalahan yang sedang saya alami sekarang, pertanyaannya hari ini. Jadi Anda silahkan masuk ke bersama.com dan klik logo Telegram, dan itu free, dan saya akan berikan pertanyaan harian di sana untuk kita berlatih bertanya. And stop being a crazy person. Jadi untuk kita tidak lagi terjebak di toxic productivity adalah stop being a crazy person. Menurut Albert Einstein, definisi orang gila apa? Benar sekali, melakukan hal yang sama terus-menerus, berharap hasil beda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berusaha untuk mengendalikan hal-hal yang jelas-jelas dia tidak bisa kendalikan, dan tidak mengendalikan hal-hal yang jelas-jelas bisa dia kendalikan. Navy SEAL adalah tentara elit Amerika. Ketika mereka ingin berperang, itu pimpinannya selalu bilang, tolong rapikan tempat tidur kamu. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang bakal terjadi saat perang nanti. Mungkin ada yang mati, ada yang ketembak. Tapi ketika mereka pulang ke baraknya dan melihat tempat tidurnya sudah rapi, sudah bersih, itu bisa menurunkan level stres mereka. Oleh karena itu, stop being a crazy person. Saat Anda berkarya, itu berhenti meminta validasi dari orang lain. Please jangan pernah, karena orang tuh sudah sibuk dengan pikirannya mereka sendiri. Saran saya ketika Anda berkarya, apakah Anda sudah menikmati prosesnya? Cerita yang sering saya ceritakan di sini adalah seorang ibu yang masak karena ingin membahagiakan suaminya. Ketika disajikan, suaminya pas nyobain, kok kurang garam ya? Istrinya langsung ngambek dan mengunci diri dia di kamar. Dan sedangkan orang yang istri yang kedua, bukan istrinya yang kedua, tapi seorang istri dengan suami yang berbeda, itu ketika dia masak, dia sudah happy dari motong sayur, dari belanja, motong sayur, motong daging, numisnya, kemudian ngolahnya, dan kemudian disajikan sama suaminya. Dan ketika suaminya nyoba, dia bilang kok kurang garam ya. Si istrinya segera cepat ke dapur untuk ngambil garam dan merubah kondisi tersebut. Kenapa? Apa yang beda yang satu dengan yang kedua? Yang pertama itu being a crazy person, yaitu berusaha untuk mengendalikan respon suaminya yang jelas-jelas tidak bisa dia kendalikan. Yang dia bisa kendalikan adalah masaknya kan. Sedangkan orang yang kedua, ibu yang kedua, itu dia sudah menikmati proses masaknya karena itulah yang dia bisa kendalikan. Dan dia tidak mengendalikan hasil akhirnya, yaitu apapun respon suaminya itu nggak penting buat dia karena dia sudah enjoy dalam masaknya itu tadi. Jadi ketika suami bilang kok kurang garam, dia nggak peduli, nggak kecewa juga karena dia udah happy kan, dia sudah menikmati dan dia ke dapur dan memberikan garam itu ke suaminya. So
Stop being a crazy person. Kendalikan hal-hal yang bisa Anda kendalikan dan berhenti mengendalikan hal-hal yang jelas-jelas tidak Anda bisa kendalikan. Baik, ini adalah event yang tadi, melumrahkan keajaiban, itu ada di Telegram. Kemudian ngopi ngobrolin solusi ada di Jakarta dan Bandung, tanggal-tanggalnya tanggal 23 dan tanggal 29. Tanggal 23 dan tanggal 30, sedangkan Bars Class di Jakarta itu tanggal 29. Baik. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ada pertanyaan? Belum? Oke. Kalau ada satu hal yang bisa Anda bawa dari obrolan singkat kita malam ini adalah ya berhenti meminta validasi dari orang lain dan tolong kendalikan hal-hal yang jelas-jelas bisa Anda kendalikan. Pastikan Anda menikmati proses Anda berkarya sehingga apapun yang terjadi nanti, entah karya itu diterima oleh orang lain, dibeli oleh orang lain, itu nggak penting buat Anda. Yang paling penting apakah Anda sudah menikmati prosesnya. Dan ingat ya, kalau kita berbicara mengenai energi, gimana ya? Energi itu hanya akan menarik energi yang sama. Misalnya Anda berkarya, karena Anda having fun, itu produknya, itu saat Anda akan menarik produknya di mata orang lain, karena energinya kayak happy gitu. Salah satu koki yang cukup terkenal di Indonesia, dia bilang kalau saya lagi bad mood, saya nggak mau ke dapur. Kenapa? Nanti akan tercermin di masakan saya, yang makan masakan saya juga menjadi sedih nanti dia. Oleh karena itu ketika saya lagi happy, saya akan masak gitu. Nah, oleh karena itu ketika Anda menciptakan sebuah produk, pastikan Anda menikmati sehingga yang mengkonsumsinya akan membeli pun merasakan juga bahagianya dalam berkarya Anda dalam saat dia mengkonsumsi atau menggunakan barang Anda. Gitu. Asik ya? Sampai ketemu di event selanjutnya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena begitu banyak orang-orang di luar sana yang ingin berubah dan berkembang tapi masih menunda, dan Anda bersedia untuk meluangkan waktu Anda untuk berbicara mengenai possibilities, berbicara mengenai cara pandang berbeda. Dan rekamannya akan saya kirimkan via email, dan nanti kalau Anda rasa ini bermanfaat untuk teman Anda mungkin yang sedang mencari topik yang sama, cara pandang yang sama, saya minta tolong untuk diinfokan rekaman dari webinar ini yang akan saya kirim via email maupun akan saya taruh di YouTube Berkembang Bersama. Selamat malam. Dan sampai ketemu lagi. Bye-bye. Terima kasih Pak Rahmat. Sama-sama, Tika. Makasih banyak, Kak. Yes.